Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu yang nyata sempurna dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur malam hari ini Engkau kumpulkan kami di dalam hadirat-Mu. Kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam hadirat-Mu, semua karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kekuatan yang baru terus melimpah dalam hidup kami. Di dalam hadirat-Mu kami boleh mengalami Engkau Allah yang nyata di antara kami. Kami percaya firman-Mu ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ada yang dapat Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Katakan, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku
bagi kami. Ada yang sepertimu, Allah segalanya. Oh, mari kita sembah Dia. Haleluya. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Dekat padamu, ku mau sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Katakan, ku datang padamu. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu
mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau bersedia. Yang sepertimu Yesus Tuhan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan Tuhan. Engkaulah kebanggaan di dalam hidup kami. Terima kasih kami bersyukur, sukacitamu berlimpah di dalam kami, sebab Engkau ada di dalam hidup kami. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Dialah yang baik bagi kita, amin, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih
Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Senantiasa bersyukur di hadapan-Mu, sebab perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami setiap hari. Boleh kami lihat, boleh kami rasakan, boleh kami nikmati dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Karya-Mu sangat nyata dalam hidup kami. Kami mengagumi Engkau, cara Engkau mencintai kami. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku.
menyerah akan hidupku. Katakan ku kagumi, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga syaramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasihmu, tak terduga syaramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkat kami Tuhan, caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Caramu, caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga syaramu. Engkaulah yang kami andalkan dalam hidup kami. Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasihmu, tak terduga syaramu. Engkaulah yang kami percayai. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi katakan, kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau yang kami percaya dan andalkan dalam hidup kami senantiasa. Malam hari ini kami bersuka cita kembali oleh karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, mendengarkan perkataan-Mu, pengajaran-Mu.
Engkau menuntun kami setiap waktu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami tundukkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan. Puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Siapa yang foto? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik. Shalom semua. Shalom jelita. Mana tadi? Adik jelita tadi. Shalom jelita. Kedengaran suaranya. Oke, baik, puji Tuhan. Shalom semua ya. Saya share screen ya. Salam juga yang di radio kalau ada yang di radio. Sebagian orang penampilan luarnya terlihat sangat positif, dipenuhi dengan keceriaan sepanjang hari, tetapi mereka tidak masuk ke dalam keadaan dimurnikan oleh firman Tuhan, sehingga mereka tidak berubah sama sekali, yang merupakan akibat dari tidak percayanya mereka pada firman Tuhan. Jika engkau tidak Oke. Tadi ada gangguan sedikit ya. Suruh diam dulu dia. Oke. Mana tadi? Jadi lupa. Oke. Jika engkau tidak percaya pada firman Tuhan, Roh Kudus tidak akan bekerja dalam dirimu. Tuhan menampakkan diri kepada semua orang yang percaya pada firman-Nya, dan mereka yang percaya dan menerima firman-Nya akan mendapatkan kasih-Nya. Oke, sekali lagi dijelaskan apa artinya melihat penampakan Tuhan. Kalau orang tidak percaya pada firman-Nya, firman yang diucapkannya, maka Roh Kudus tidak akan bekerja di dalam dirimu. Dan Tuhan, jadi Tuhan itu menampakkan diri kepada semua orang yang percaya pada firman-Nya. Makanya kan Tuhan bilang, siapakah yang mengasihi aku gitu. Orang yang menuruti perintahku katanya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi bukan lagi sekedar, jadi
orang itu dibawa kepada Tuhan, saudara. Jadi kepada apa yang diucapkan zaman sekarang itu, itulah yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada firman Tuhan yang sekarang ini gitu. Ingat saudara, melihat Tuhan, kan dulu sekalipun Tuhan itu kan kelihatan secara wujud fisik. Tapi kan tidak semua orang percaya kepadanya kan? Ada orang yang menguji dia terus gitu. Menyelidiki dia gitu. Sampai mereka itu tidak percaya kepada dia gitu. Jadi kepercayaan mereka pada waktu itu, kepercayaan orang pada waktu itu adalah di masa lalu gitu. Bukan di masa ketika Tuhan mengucapkan sesuatu. Jadi gak bakalan bisa saudara mereka. Gak bakalan bisa mereka melihat Tuhan itu sendiri. Gak bakalan bisa gitu. Sama dengan sekarang ya. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada semua orang yang percaya pada firman-Nya. Dan mereka yang percaya dan menerima firman-Nya akan mendapatkan kasih-Nya gitu. Untuk memasuki realitas firman Tuhan, engkau harus menemukan jalan penerapan dan tahu cara melakukan firman Tuhan. Hanya dengan cara demikian akan menjadi perubahan dalam watak hidupmu. Hanya melalui cara inilah engkau dapat disempurnakan oleh Tuhan. Dan hanya orang-orang yang telah disempurnakan oleh Tuhan dengan cara ini yang sejalan dengan kehendak-Nya. Jadi saudara, ketika dulu Tuhan mengucapkan hendaklah kamu sempurna, maka karena Bapamu yang di sorga sempurna, orang menginterpretasikannya gitu. Sehingga banyak diantara orang percaya pada waktu itu melakukan puasa, mengekang diri, tidak makan ini, tidak makan itu gitu. Berdoa, atau mungkin banyak hal mereka lakukan gitu. Sementara firman itu bersifat nubuatan ke masa depan gitu. Makanya banyak orang ingin membalas pada waktu itu, ingin membalas kasih Tuhan. Seperti Paulus. Ingin melakukan ini dan itu. Merasa kalau dia sudah berkorban, maka Tuhan akan berkenan kepadanya. Jadi tidak memperhatikan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus pada waktu itu gitu. Jadi mereka punya interpretasi sendiri gitu. Jadi apalagi pada waktu itu Paulus dia itu sarjana Taurat, saudara. Ya. Dia jadi pintar sekali, makanya dari jadi pengajaran dia itu kan banyak berasal dari kitab Perjanjian Lama kan. Karena pada waktu itu saudara, pada waktu itu perkataan Tuhan Yesus kan pada waktu Paulus hidup itu, perkataan Tuhan Yesus itu kan belum dikitabkan gitu loh. Hanya dari mulut ke mulut. Jadi pada waktu itu saudara, dia itu mendapatkan pewahyuan sendiri di padang gurun Arab pada waktu itu saudara. Dia menyelidiki sendiri. Ada bedanya ya dengan murid-murid yang lain gitu. Nah, saudara, sekarang ini saudara, kita itu dibawa mendengarkan firman Tuhan.
Firman Tuhan yang baru gitu. Tetapi walaupun dia baru, saudara, jadi apa yang dulu itu diucapkan oleh Tuhan Yesus itu, jadi dia selalu bersifat, dia menerangkan kembali gitu. Makanya ketika tadi perkataan tadi, hendaklah kamu sempurna. Jadi proses penyempurnaannya harus dengan cara demikian yang dikatakan di sini. Perhatikan ya, saya baca sekali lagi. Untuk memasuki realitas firman Tuhan, engkau harus menemukan jalan penerapan dan tahu cara melakukan firman Tuhan. Setelah diterangkan nanti bagaimana caranya, maka masing-masing kita itu harus mulai belajar menerapkannya. Pasti kita akan mengalami kegagalan juga dalam cara menerapkannya. Tetapi kita belajar dari kegagalan kita dan datang kepada Tuhan. Disitulah kita mengetahui apa artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Apa artinya dibimbing oleh Roh Kudus gitu. Jadi masing-masing kita punya pengalaman sendiri. Gitu ya. Nah, lihat. Hanya dengan cara demikian akan terjadi perubahan dalam watak hidupmu. Jadi kita mesti ingat, targetnya adalah ada perubahan dalam watak kita gitu. Itu sangat mendasar. Yang sangat mendasar dari wataknya Tuhan itu adalah ini, saudara. Nanti kembangannya yang lain ya. Yang boleh kita terapkan itu adalah, salah satunya adalah bahwa dia itu ada di tempat yang tinggi. Ya, dia sudah ada di sana tempatnya asalnya. Lalu dia mengambil tempat yang paling rendah. Gitu. Tempat yang paling rendah ini tempat tidak mendapat pujian gitu. Tempat yang paling rendah ini mungkin mengalami penghinaan. Gitu. Mungkin mengalami kegagalan, kesukaran hidup gitu. Makanya dia bawa ke tempat yang paling rendah. Berbahagialah orang yang miskin. Makanya dia katakan juga, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku telanjang, kamu berikan aku pakaian. Gitu loh. Jadi kita itu jadi berubah dalam tujuan hidup kita gitu. Makanya saudara, ketika mulai dikatakan kita tidak buat mujizat lagi, nah daging manusia akan berontak. Manusia itu selalu minta bukti, minta tanda. Ingat ketika pertama kali Tuhan Yesus datang dulu kan? Mereka selalu minta tanda. Kepadamu tidak akan diberikan tanda katanya. Kecuali tanda Yunus katanya kan gitu. Makanya dia benar-benar menghancurkan semua pemahaman-pemahaman mereka gitu. Jadi pola pikir mereka yang lama itu diruntuhkan di situ gitu. Makanya dia bilang bertobatlah sebab pemerintahan Allah sudah datang di antara kamu. Jadi harusnya saudara semua orang pada waktu itu harus menanggalkan segala pikiran-pikiran yang lama mengenai cara mengikut Tuhan. Jadi pada waktu itu saudara, orang-orang yang sombong dengan pengetahuan Taurat harus direndahkan gitu. Tapi pada waktu itu saudara, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, mereka merasa sangat yakin sekali, mereka lah
yang ampunya kerajaan sorga itu gitu loh. Dengan pengetahuan Taurat mereka. Padahal dengan kedatangan Tuhan, Tuhan justru harus mengatakan kamu keluar dari situ gitu. Sekarang aku sendiri yang datang akan ngajari kamu. Makanya saudara, kedatangan kedua pun sekarang itu jadi benar-benar tidak dipahami oleh semua orang, saudara. Selalu semua mereka beranggapan dengan apa yang sudah mereka capai. Jadi mereka berlomba-lomba, saudara. Kebanyakan orang percaya itu berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan upah dari Tuhan gitu. Jadi ketika mereka bekerja keras, mereka mungkin menderita dan segala macam dengan harapan mereka akan mendapatkan surga gitu. Tapi apakah demikian? Tentu tidak. Karena sekali lagi perubahan watak hanya terjadi ketika kita menerapkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan menerapkannya. Kita sudah belajar menerapkannya kan? Kita sudah belajar mendengarkan Dia. Belajar mengerti apa inkarnasi. Belajar dihajar oleh firman-Nya. Jadi sebetulnya dengan mendengarkan perkataan-perkataan yang baru, sebetulnya kita sedang dihajar gitu. Jadi dengan begitu kita mau mendengarkan ini gitu dengan sabar, kita mulai dihajar sebetulnya. Kenapa kita dihajar artinya? Karena banyak dari pikiran-pikiran kita yang lama itu dibenturkan. Jadi itu namanya dihajar, saudara. Tapi begitu kita mulai sabar mendengarkan, gitu, tidak berontak lagi, maka kan nggak bisa lagi disebut hajaran kan? Ketika saya berusaha menjadi baik di hadapan saudara gitu, lalu katanya kita mendengarkan firman, aku datang mendadak kan gitu kan. Maka kita melihat peristiwa itu gitu. Rasanya kan kita berontak, rasanya saya berontak juga gitu. Apalagi kalau misalnya lihat, wah mungkin kayak dari wajah saya mungkin nampaknya bengis gitu jadinya gitu. Padahal orang tidak tahu benar saya datang terus kepada Tuhan gitu. Apa yang saya lakukan di tempat tersembunyi gitu. Saya datang kepada Dia, saya rasanya aduh. Kadang-kadang saya gini ngomong, aduh janganlah Tuhan gitu ya. Kali ini jangan marah ya. Padahal kan lucunya kan saya yang itu. Harusnya bisa kendalikan. Harusnya kan gitu kan. Tapi memang jujur saudara setiap kali datang gitu. Sampai kan kalau saudara lihat belakangan kan. Oh kita mulai lihat. Oh. Ketika kita mulai mau mendengarkan kan. Kan firman Tuhan bilang semua kita rusak. Lalu Dia bilang Dia pilih seseorang. Ketika Dia pilih seseorang, Dia gak boleh sombong gitu kan. Kan ingat semua. Coba baca firmannya semua. Dengerin lagi ulang gitu. Kita mulai diajar sekarang. Apakah yang mengajar kita itu berbeda dengan Tuhan yang selama ini dalam hati kita? Tentu tidak kan. Benar gak? Dari pengalaman kita selama 3 tahun ini kan kita mulai melihat ketenangan gitu kan. Kita mulai melihat ketulusan hati kan. Benar enggak?
kejujuran. Kan mulai kelihatan kan? Semua buah-buah itu kan. Kita kan gak perlu munafik lagi. Nampaknya kita baik di luar, tapi ternyata di dalam tidak begitu. Itu kan sedang dibongkar terus kan. Kita kan menjadi apa adanya kan. Benar gak? Bukankah itu yang kita hidupi selama ini? Kan mulai kan watak kita berubah kan. Tujuan hidup kita juga kan menjadi berbeda kan. Dia kita mendengarkan terus firman Tuhan gitu. Setiap hari kita bangun gitu kan. Kita dengarkan lagi. Kita lakukan kehidupan kita. Mulai kita melihat pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan menampakkan diri dalam kehidupan kita. Ya kan? Nah kira-kira seperti itu ya. Hanya dengan cara demikian akan terjadi perubahan dalam watak hidupmu. Hanya melalui cara inilah engkau dapat disempurnakan oleh Tuhan. Dan hanya orang-orang yang telah disempurnakan oleh Tuhan dengan cara ini yang sejalan dengan kehendaknya. Jadi kita menjadi tahu kan apa yang menjadi kehendak Dia kan. Bahkan dikatakan kita menjadi sejalan dengan kehendaknya. Amen. Ingat ya, saudara mesti melihat dalam diri saudara ya. Tidak peduli saudara bagaimana tingkat ini kita, keseriusan kita gitu ya. Tidak peduli seberapa banyak yang sudah kita capai. Oke? Jadi ketika kita itu mulai melihat pertumbuhan firman Tuhan di dalam diri kita, nah itu yang kita perlukan gitu. Jadi ketika kita mulai serius memperhatikan firman-Nya, kita tahu cara makan dan minum firman. Kita mulai percayai sedikit demi sedikit ya. Ketika dikatakan perubahan watak, kita mulai menyimpan gitu. Apa ya maksudnya perubahan watak? Mungkin sekali kita mendengarkan, kita belum ngerti. 2 kali belum ngerti. 3 kali. Pasti ada sedikit gitu. Nah, ketika kita mulai merenungkan 1 kalimat itu saja. Nah, itu sudah baik. Nah, gitu loh. Tuhan sudah puas gitu. Sudah disenangkan gitu loh. Ketika kita mulai serius memperhatikan kata demi kata itu, saudara. Lebih baik mengambil 1 langkah daripada tidak mengambil 1 langkah pun gitu. Dan saudara pasti sudah melakukannya. Jangan dulu fokus kepada perubahan yang sangat besar. Ya, jangan langsung melompat dulu, jangan langsung mengharapkan dapat langsung banyak perubahan gitu. Ya saja, karena kita ini selama-lamanya ceritanya. Hidup selama-lamanya. Tapi kan bukankah 3 tahun ini sudah cukup banyak yang kita alami? Ya kan? Jadi tanpa sadar nanti begini ya saudara. Jadi begitu kita mulai hidup terus gitu ya. Dan kita kan sudah mulai melihat sedikit demi sedikit kan. Oke. Nanti saudara 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Wow. Hidupnya Tuhan itu makin berlimpah dalam saudara. Watak Tuhan itu transfer kepada kita gitu. Karena watak Tuhan itu transfer kepada kita ketika Dia bercerita tentang siapa Dia. Ketika Dia menampakkan diri. Jadi Dia menampakkan diri itu bukan dengan kita melihat satu wajah, bukan. Tapi dari perkataan yang kita dengarkan. Gitu loh. Tapi sebagai upah daripada kita serius mendengarkan Dia, firman Tuhan katakan, engkau akan melihat wajahku yang sesungguhnya. Gimana kita dapatkan itu? Itu dalam roh kita. Kita bisa merasakan benar-benar Tuhan hadir.
benar-benar damai sejahteranya, sukacitanya, semangatnya, pengharapannya, imannya, itu sudah dia limpahkan kepada kita. Oke, dengan mendengarkan ini, mulai ya, tangkap ya, simpan gitu ya. Jadi dengan mendengarkan perkataan ini ketika saudara tidur gitu, ngomonglah sama Tuhan gitu. Roh Kudus. Kalau saudara mungkin sudah mengalami tapi secara pengetahuan Tuhan, secara pikiran aku belum mengerti sekali Tuhan gitu. Jadi sebelum saudara istirahat itu bilang aja kayak gini. Roh Kudus, tolong saya. Gitu. Oke, sudah cukup. Engkau tidur ya istirahat saja. Ketika engkau menghadapi masalah gitu, jangan panik gitu. Ya, biasakan jangan panik, tenanglah gitu. Terima kasih Tuhan. Aku tahu karena Engkau ada di sini, aku tak perlu takut. Gitu. Ya, semua ya, praktek gitu ya. Anak-anak juga bisa. Setiap mau mengambil keputusan apapun gitu, setiap menghadapi masalah apapun, sudah biasakan jangan panik. Ngomong sama Tuhan. Siapapun kita di sini boleh mengalami Tuhan yang sesuai dengan diri kita. Nah, itu hebatnya Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu bisa menjadi anak-anak, Tuhan bisa menjadi remaja, Tuhan bisa menjadi anak muda, Tuhan bisa menjadi orang dewasa. Tuhan bisa segala-galanya bagi kita. Dia bisa menjadi ibu, dia bisa menjadi bapak, dia bisa menjadi kakak, dia bisa menjadi adik. Wah, itulah keluasannya Tuhan gitu. Ya, dialah segala-galanya. Jadi dari satu kebenaran itu simpan ya dalam hati saudara ya, lakukan. Untuk menerima terang yang baru, engkau harus hidup di dalam firman-Nya. Nah, jadi terang yang baru itu kita dapatkan ketika kita mulai menghidupi. Digerakkan oleh Roh Kudus tetapi hanya sekali saja, tidak cukup sama sekali. Harus terus berkesinambungan gitu. Engkau harus masuk lebih dalam. Mereka yang digerakkan hanya satu kali saja, semangat di dalam diri mereka bangkit dan mereka ingin mencari. Tetapi ini tidak dapat bertahan lama. Mereka harus terus-menerus digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, ingat ini kebenaran, gitu ya. Simpan. Jangan puas hanya sekali. Wah, sudah indah sekali gitu. Enggak. Karena kita ini sudah sering sekali digerakkan oleh iblis. Digerakkan oleh kedagingan kita gitu. Jadi kalau kita tidak digerakkan oleh Roh Kudus, maka yang lain lah yang akan menggerakkan kita. Itu ya. Simpan kebenaran ini. Ketika engkau lagi nggak ngapa-ngapain, rasanya engkau blank gitu. Mari izinkan Roh Kudus supaya menggerakkan engkau bagaimana caranya. Mulailah berdoa. Misalnya ketika saya katakan tadi kan, di pagi gitu kan. Saya kan pergi ini, saya ikutin aja gerakannya. Oke, saya pergi ke situ, saya lihat. Oke, saya nggak ketemu sih. Oke, lalu saya lihat tempat saya dulu ini, wah sudah berubah ya. Lalu dari situ, oh ternyata tujuan saya pergi ke tempat teman kita dulu di Tiban gitu kan. Saya cerita, saya sampai jam berapa di sana gitu. Kita cerita gitu. Oh tahu. Terus pulang dari situ, oh tahu sedikit gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu, saudara. Kita apa ya? Mengikuti gerakan-gerakan Roh Kudus dalam hati kita. Nah, itu nanti yang membuat kita itu terus menjadi terbiasa digerakkan oleh Roh Kudus.
Disitulah terjadi perubahan watak kita. Panjang saudara, perubahan watak itu panjang. Gak bisa dijelaskan dalam sekali, 2 kali, 3 kali, setahun, 2 tahun. Enggak. Itu sifatnya kekal. Sampai Tuhan itu tertancap dalam sekali dalam saudara. Gitu. Sampai musuh di dalam diri saudara diserang, didesak, dipukul mundur gitu. Disitulah tingkat pengetahuan kita bertumbuh. Itulah namanya mengenal Tuhan. Dan nanti pasti akan menjauhi kejahatan. Pasti. Menjauhi kejahatan itu luas sekali saudara. Orang yang gegabah bicara itu tidak menjauhi kejahatan. Apakah kita tidak sering gegabah dalam berkata-kata? Sering kan? Tetapi begitu kita sering tadi bersekutu tadi, digerakkan oleh Roh Kudus, maka lama-kelamaan itu makin berkurang. Karena apa? Karena semakin lama Roh Kudus itu semakin menyatakan dirinya, atau Tuhan menampakkan dirinya kepada kita gitu. Oke? Kita lanjut ya. Aku menyebutkan, banyak kali di masa lalu, aku menyebutkan bahwa harapanku adalah agar roh Tuhan dapat menggerakkan roh manusia, sehingga mereka dapat mengejar perubahan dalam watak hidupnya. Dan sementara mereka berusaha untuk digerakkan Tuhan, mereka bisa memahami kekurangan mereka sendiri. Dan selama proses mengalami firman-Nya, mereka dapat membuang ketidakmurnian dalam diri mereka. Apa itu? Ketidakmurnian itu sikap merasa diri benar, kecongkakan, pemahaman mereka sendiri, dan sebagainya. Jadi pada awalnya saudara, manusia itu atau seseorang itu yang belajar firman Tuhan, pada awalnya dia akan punya pengertian sendiri. Dan dia merasa pengertian dia itulah yang paling benar. Gak usah bilang orang lain, saya sendiri pun demikian. Jadi lebih enaknya itu kita lihat diri kita sendiri. Gak usah kita lihat diri orang lain. Memang ada kalanya kita bisa bercermin, melihat diri orang lain. Tapi kita bisa melihat diri kita sendiri. Oke, jadi dia dapat membuang ketidakmurnian dalam diri mereka kalau Roh Kudus terus bekerja di dalam dia. Jangan menganggap bahwa hanya proaktif dalam menerima terang baru sudah cukup. Engkau juga harus membuang semua hal yang negatif. Kecongkakan tadi, merasa diri benar tadi gitu ya. Mulai belajar gitu. Jangan takut apa? Jangan takut membuang pengertian yang lama ketika terang yang baru datang. Jangan pertahankan terang yang lama gitu. Jangan pertahankan pengertian yang lama. Kalau engkau mendengarkan sesuatu mungkin nampaknya tidak sulit bagimu untuk mengerti. Jangan cepat-cepat buang gitu. Perhatikan gitu. Jangan takut dihajar. Jangan takut pengertian kita yang lama itu digantikan dengan pengertian yang baru. Jangan takut gitu. Dan percayalah, Roh Kudus pasti bisa membimbing kita. Yang penting kita itu terus datang kepada Dia.
Ya. Di satu sisi engkau semua perlu untuk masuk dari aspek positif. Itu tadi proaktif tadi ya. Dan di sisi lain engkau perlu menyingkirkan semua yang tidak murni dan aspek negatif. Engkau harus terus-menerus memeriksa dirimu untuk melihat ketidakmurnian apa yang masih ada di dalam dirimu. Jadi kalau ada firman ini, pasti memang ada dalam diri kita ketidakmurnian. Jadi jangan bilang, aku sudah murni. Salah. Kita merasa diri kita sudah murni, itu karena terang kita itu belum banyak. Kalau terang kita itu sudah banyak, maka segala yang sembunyi-sembunyi di dalam itu akan disingkapkan keluar gitu loh. Atau apinya itu masih kurang besar gitu. Nah, jadi kalau dikatakan, jadi jangan katakan aku sudah murni, enggak. Datanglah terus kepada dia gitu. Mulailah mendoakan sesuatu supaya Roh Kudus bisa bekerja. Oke? Pemahaman agamawi, niat. Nah ini dia, pemahaman agamawi, niat, harapan, sikap merasa diri benar, dan kecongkakan manusia, semuanya merupakan hal yang kotor. Kalau itu masih ada, pasti sifat-sifat negatif yang lain pasti masih ada. Kadang-kadang kita mikir ini tidak terlalu masalah. Nanti akan Tuhan singkapkan keburukan dirimu sendiri. Ya. Lihatlah ke dalam dirimu sendiri. Dan bandingkan dirimu dengan semua penyingkapan firman Tuhan. Dan lihatlah pemahaman agamawi apa yang engkau miliki. Pemahaman agamawi itu maksudnya itu apa ya? Pengajaran yang sudah berurat berakar gitu. Itu agamawi sebetulnya. Cuman kita belum mau lepaskannya. Akan banyak pemahaman agamawi gitu. Aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Hanya jika engkau benar-benar mengenalinya, engkau dapat membuangnya. Kalau tidak dikenali nggak bisa. Sebagian orang mengatakan sekarang ini cukuplah sekedar mengikuti terang pekerjaan Roh Kudus pada saat ini. Tidak perlu repot dengan hal lainnya. Namun kemudian ketika pemahaman agamawi muncul, bagaimana engkau akan menyingkirkannya? Nggak bisa, orang dia masih ada di sana. Engkau belum bisa mengenalinya dengan jelas gitu. Mana mungkin engkau singkirkan kalau engkau tidak tahu kalau itu agamawi. Dari mana engkau tahu semua itu Roh Kudus? Kan nggak bisa. Makanya banyak orang mengatakan, cukup. Jadi kalau kita dengar sesuatu, kita cek, kita kontak dengan di atas gitu. Oh, nampaknya itu hebat, saudara. Tapi kalau dia tidak mendengarkan terang yang baru, dari mana dia tahu kalau yang dibilang di atas itu adalah Tuhan? Dari mana dia tahu? Bukankah yang dibilang dia Tuhan yang di atas itu adalah dirinya sendiri? Keyakinan dirinya sendiri. Jadi yang itu harus diuji juga gitu. Makanya sekarang dikatakan kepada kita harus jelas Tuhan kita yang kita sembah itu harus jelas gitu. Jadi banyak pemahaman agamawi yang tertinggal dalam pikiran kita.
Oh ya, belajar terus mendengarkan ya. Oke. Apakah engkau berpikir mengikuti firman Tuhan zaman sekarang adalah hal yang sederhana untuk dilakukan? Jika engkau seorang beragama, gangguan dapat timbul dari pemahaman keagamaanmu, dari teori teologi tradisional dalam hatimu. Dan bila mana hal-hal ini muncul, ini menghalangi penerimaanmu akan hal-hal yang baru. Saudara, saya sedikit bisa menjelaskan sedikit gitu ya. Apa yang dimaksudkan di sini ya. Karena memang ya sudah belajar panjang gitu. Jadi ngerti apa namanya agamawi itu, tapi sedikit. Ketika saya berani menerima terang yang baru, ketika saudara berani menerima terang yang baru, maka disitulah Tuhan itu sendiri akan menunjukkan kepada kita apa itu yang agamawi tadi. Tapi dalam diri kita mesti berani dulu. Nah, tentu mungkin yang masih anak-anak gitu ya, belum mengerti apa itu agamawi gitu kan. Hal ini tidak begitu perlu gitu. Ya. Tuhan tidak menyasar anak-anak gitu. Tapi kita para orang tua disasar dengan firman ini gitu. Bagi yang belum terlalu memahami apa itu agamawi, nggak begitu penting bagi dia. Tetapi bagi yang mau belajar, ya, bagi yang mau belajar, oh nanti Tuhan akan tunjukkan gitu. Oke, baik. Semua ini adalah masalah yang nyata. Oke, tunggu. Oh iya. Semua ini adalah masalah yang nyata. Jika engkau hanya mengejar firman yang Roh Kudus ucapkan saat ini, engkau tidak dapat mengikuti kehendak Tuhan, memenuhi kehendak Tuhan. Jadi artinya saudara, kita mesti melaju ya. Kan kita sudah mulai dialihkan kan dari perhatian kita akan masalah penghidupan kita ya. Mulai ya, cepatlah gitu lewat dari situ gitu. Cepatlah percaya kalau pasti segala kebutuhanmu pasti dipenuhi oleh Tuhan gitu. Ya. Itu cuman masalah pegang imanmu gitu. Hiduplah sederhana gitu. Jangan kejar apa yang dikejar oleh orang-orang dunia ini. Untuk anak-anakmu pun percayalah Tuhan sudah menentukan nasib mereka. Ya. Sebagaimana Tuhan menentukan nasib kita, kita kan tidak tahu. Kok bisa kita sampai sekarang ini ada di sini kan kita tidak tahu. Demikian juga dengan anak-anak kita. Percayakan anak-anak kita kepada Tuhan. Oke? Nah, tapi kita ini demi anak-anak kita mesti mencari pengalaman akan Tuhan. Oke ya? Sudah waktunya ya, serius dengan Tuhan. Sudah waktunya, gak perlu saya harus ulang-ulang gitu. Saudara harus mengambil waktu pribadimu bersama dengan Tuhan. Jadi yang saya katakan itu semua pengalaman ya. Jadi saudara juga harus punya pengalaman. Oke? Ya. Jadi kalau dikatakan, jika engkau hanya mengejar firman yang Roh Kudus ucapkan saat ini, engkau tidak dapat memenuhi kehendak Tuhan. Pada saat yang sama engkau mengejar tentang Roh Kudus saat ini, engkau harus mengenali pemahaman dan niat apa yang masih engkau pertahankan, dan sikap merasa diri benar mana yang masih engkau miliki, serta perilaku mana yang tidak taat kepada Tuhan. Di sisi mana? Jadi ketidaktaatan itu banyak gitu loh. Kadang hal yang ini kita mau menerima,
Kalau cara seperti ini bicara kita mau menerima, tapi begitu bicara dengan cara yang lain, dengan agak keras, kita mulai mundur gitu. Jangan, ya, mesti berani gitu. Mesti pegang percaya. Tuhan berdaulat di atas semua gitu. Saudara mesti berani pegang itu ya. Jadi sekalipun nampaknya saudara lihat saya negatif gitu ya, menurut saudara gitu ya, bikin saudara langsung gitu ya, kayak gimana gitu, tersinggung atau apa gitu kan. Ya, pegang firman Tuhan, Tuhan berdaulat gitu. Jadi ketika rasanya engkau disasar oleh firman Tuhan itu, terima saja. Ya, Tuhan di atas semuanya. Oke. Setelah engkau mengenali semua hal ini, engkau harus membuangnya. Memintamu meninggalkan perbuatan dan perilakumu sebelumnya adalah demi memampukanmu mengikuti firman yang Roh Kudus ucapkan pada zaman sekarang. Jadi kalau kita nggak buang itu nggak bisa gitu loh. Tapi dia juga nggak akan paksa kita. Kita tidak akan bisa membuang apa yang tidak kita ketahui. Maka misalnya, ayo buang semua pemahaman hal yang lama dalam dirimu. Lalu saudara bilang, ada pemahaman agama yang oke sekarang aku buang semua pikiran-pikiran yang lama. Apa yang saudara buang? Ya sudah aku buang kok Tuhan. Bilang, barangnya masih itu engkau belum. Ya. Ini apa ini kata Roh Kudus? Lah tadi aku nggak lihat. Nah, kan kita bilang kan, aku nggak lihat. Terus ya udah, oh ini ya, buang lagi gitu. Lalu sudah aku buang semua Tuhan. Lah ini apa lagi? Lah kok nggak lihat tadi ya? Kira-kira gitu loh maksudnya. Jadi setelah ada yang kita buang, maka Tuhan menggantikan pemahaman yang baru. Gitu loh. Kira-kira sudah bisa melihat nggak gambaran tentang masa depan itu? Gambaran tentang hidup langit baru bumi baru sudah bisa melihat nggak? Saya rasa sudah bisa melihat sedikit ya. Kalau saudara mau serius mendengarkan perkataan tadi. Kalau saudara mau nanti mengulangi mendengarkan YouTube-nya. Kadang-kadang saya sudah katakan berkali-kali, saya cek loh saudara. Siapa yang buka, siapa yang enggak, saya tahu loh. Bisa kelihatan loh gitu. Apakah saudara serius atau enggak? Bisa tahu loh. Apakah saudara mentaati apa yang saya bilang itu? Bisa tahu loh. Tapi saya nggak musingkan itu saudara. Karena itu harus lahir dari saudara. Ya kalau saudara nggak mau bilang apa saya gitu kan. Ya saya sudah bilang gitu kan. Untuk apa yang ingin engkau masuki, engkau harus berani mengambil langkah. Baik ada saya atau tidak ada saya. Karena engkau berurusan dengan Tuhan, bukan berurusan dengan saya. Berurusan dengan kepercayaanmu. Jadi jangan nanti kepercayaan saudara tergantung kepada saya gitu. Nggak bisa kayak gitu. Memang bagian saya, oke, coba menginsafkan. Oke ya. Jadi dari situ nanti akan tahu saudara apa artinya. Perubahan waktu ada satu sisi dicapai melalui firman Tuhan. Dan di sisi lain membutuhkan kerjasama dari pihak manusia. Ada pekerjaan Tuhan dan ada tindakan manusia. Dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Itu tadi saudara.
Kalau saudara tidak belajar sendiri, ya pengertian saudara kan tetap di situ, jalan di tempat. Walaupun misalnya jadi nggak akan bisa, jadi nanti akan semakin sulit bagi saudara mendengarkan pemahaman-pemahaman yang baru gitu. Karena apa? Aduh, yang ini aja belum mengerti. Kenapa nggak ngerti? Karena nggak ada jalan Roh Kudus untuk membuat saudara mengerti gitu loh. Itu masalahnya. Makanya kadang-kadang perlu saya ulang pelan-pelan gitu kan. Tapi oke lah, perjalanan kita panjang gitu. Ya. Di jalan pelayananmu di masa depan, bagaimana engkau dapat memenuhi kehendak Tuhan? Satu hal yang sangat penting adalah berusahalah untuk masuk ke dalam kehidupan. Kejarlah perubahan watak dan berusahalah masuk ke dalam kebenaran yang lebih dalam. Ini sebetulnya mengulangi seperti yang tadi itu, saudara. Tapi dijelaskan dalam kalimat. Ini adalah cara untuk mencapai dirimu disempurnakan dan didapatkan oleh Tuhan. Engkau semua adalah penerima amanat Tuhan. Tetapi amanat seperti apa? Ini berkaitan dengan langkah pekerjaan berikutnya. Langkah pekerjaan selanjutnya akan merupakan pekerjaan yang lebih besar yang dilakukan di seluruh alam semesta. Jadi sekarang ini engkau harus mengejar terjadinya perubahan dalam watak hidup. Sehingga di masa depan engkau akan benar-benar menjadi bukti bahwa Tuhan mendapatkan kemuliaan melalui pekerjaannya dan menjadikan dirimu teladan untuk pekerjaan masa depannya. Kalau dibilang teladan, saudara, menjadi contoh gitu loh. Ini loh hasil kerjaanku ini. Baru yang lain nanti akan belajar. Yang lain akan belajar kehidupan kita loh, saudara. Ketika Tuhan ngajari saudara, tahu nggak saudara? Semua orang-orang yang lain yang belum mendengarkan firman ini, mereka itu sedang nunggu saat anak-anak Allah itu ditampilkan loh, saudara. Semua mereka itu sedang dalam ditaklukkan kepada kesia-siaan semua, saudara. Sampai nanti mereka melihat penyataan anak-anak Allah. Sampai pribadinya Tuhan yang tidak kelihatan itu nampak dalam diri saudara. Dan mereka akan berkata, "Hei, di sana aku ada lihat loh. Orang yang berubah hidupnya berbeda dengan hamba Tuhan biasa. Nampaknya sih dia sederhana, tapi kata-katanya dalam. Kata-katanya penuh dengan kehidupan." Itulah harapan Tuhan terhadap saudara dan saya. Dia terus menghajar kita, dia terus menyempurnakan kita. Dia latih kita, dialah yang membuat kita mengalami kesukaan di dalam hadiratnya. Dialah yang menolong kita, melepaskan kita dari setiap masalah-masalah kita. Iya, dalam hal-hal yang lain, dialah yang membuat kita menjadi rendah hati. Dialah yang membuat kita itu belajar untuk tidak menyombongkan diri, untuk merasa egois. Dialah yang hidup di dalam kita. Dialah yang menjadi rendah hati di dalam kita. Itulah artinya, saudara, pemerintahan Tuhan datang. Dia turun bersama dengan orang kudusnya gitu loh. Itulah artinya, saudara. Itu artinya, saudara, kita diangkat. Dan itu juga artinya kita turun bersama-sama dengan dia. Di situ jugalah kita tahu dengan kita mengucapkan semua apa yang dialami oleh para pendahulu kita. Di situ jugalah mereka turun bersama-sama dengan kita. Mereka bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Menegakkan kerajaannya. Mulai pahamkah, saudara?
Betapa pentingnya saudara di hadapan Tuhan. Pengejaran yang dilakukan pada zaman sekarang adalah sepenuhnya demi meletakkan landasan bagi pekerjaan di masa depan. Agar engkau dapat dipakai Tuhan dan dapat menjadi kesaksian baginya. Jika engkau menjadikan ini tujuan pengejaranmu, engkau akan dapat memperoleh kehadiran Roh Kudus. Kalau bagi orang-orang agamawi kan, saudara, rasakan Roh Kudus menjamahmu. Itu agamawi, saudara. Ya. Sekarang nggak gitu. Roh Kudus itu nyata. Nyatanya itu bukan sekedar sensasi-sensasi. Sensasi-sensasi itu agamawi. Jamalah kami. Mari saudara, dia ada di sini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Itu agamawi, saudara. Ketika kita menerapkan firman-lah, baru kita memperoleh kehadiran Roh Kudus. Semakin tinggi engkau menentukan tujuan pengejaranmu, semakin engkau dapat disempurnakan. Semakin engkau mengejar kebenaran, semakin Roh Kudus bekerja. Semakin banyak energi yang engkau kerahkan dalam pengejaranmu, semakin banyak yang akan engkau dapatkan. Roh Kudus menyempurnakan manusia berdasarkan keadaan batin mereka. Kalau batin saudara kacau, gak bisa Roh Kudus bekerja. Kalau di dalam batinmu itu ada hal-hal yang tidak bisa engkau tinggalkan gitu ya. Engkau gelisah, engkau khawatir, engkau takut. Gak bisa Roh Kudus kerja gitu. Makanya kita mesti melewati hal-hal yang mengkhawatirkan tadi gitu loh. Percaya Kak, engkau aku sanggup pelihara hidupmu sekalipun rasanya engkau tidak memiliki dasar untuk berharap begitu. Percayakah engkau? Sulit. Tapi walaupun sulit Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Itulah cara saya mengikut Tuhan. Dan nyata bagi saudara terus. Kalau kita bisa berjalan sampai hari ini, semata-mata karena Tuhan. Sesederhana tidak khawatir. Maka pelajaran yang lain kita bisa lebih tinggi lagi gitu loh. Itu dijadikan menjadi landasan gitu loh. Untuk kepada kehidupan di masa depan. Aduh, kehancuran di depan kita ini sudah sangat parah sekali, saudara. Sudah sangat parah sekali. Dan akan semakin meningkat, saudara. Lihat perang yang ini belum pernah sejarahnya perang selama ini, saudara. Dan sudah mulai menyebar kemana-mana, saudara. Sudah menyebar ke Hizbullah gitu kan. Belum lagi pasukan nyamuk, saudara. Aduh. Nyamuknya ini sudah dipasang. Waduh. Untuk menghancurkan, untuk melakukan perpecahan. Iya. Tapi mereka pikir saudara mereka akan selamat gitu loh. Dengan membuat sistem robot gitu ya. Mereka pikir mereka bisa pakai robot itu untuk menyerang orang lain.
justru itu nanti akan menyerang mereka balik gitu. Iya. Mereka pikir bisa menguasai, saudara. Cukup satu patah kata saja dari mulut kita ini, hancur semuanya. Itulah hebatnya orang yang disempurnakan oleh Tuhan. Itulah hebatnya engkau yang mau dijadikan menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Jadi kalau dikatakan tadi, dia jadikan kita jadi contoh, jadi landasan untuk kehidupan yang akan datang. Itulah artinya Tuhan berinkarnasi. Itulah artinya Tuhan menegakkan pemerintahannya. Kadang-kadang saudara, kalau kita tidak tinggal di dalam firman-Nya, ketika kita mendengarkan berita itu rasanya akan gentar, saudara. Tapi ketika kita ingat kembali, Tuhan sudah ada di antara kita. Tuhan tidak perlu menggerakkan jarinya untuk menyingkirkan semua itu. Dia akan berfirman melalui mulutmu. Gak perlu dia berfirman sendiri dari tahtanya, tapi dari dirimu. Jadi Roh Kudus menyempurnakan manusia berdasarkan keadaan batin mereka. Sebagian orang mengatakan bahwa mereka tidak mau dipakai oleh Tuhan atau disempurnakan olehnya, bahwa mereka hanya ingin agar daging mereka tetap aman dan tidak menderita kemalangan apapun. Sebagian orang tidak mau masuk. Hei, gimana ya? Lewat ya? Oh, udah 31 kayaknya tadi. Udah sih. Sebagian orang tidak mau masuk ke dalam kerajaan, tetapi bersedia turun ke dalam jurang maut. Dalam hal itu juga akan memenuhi harapanmu. Dalam hal itu Tuhan juga akan memenuhi harapanmu. Apapun yang engkau kejar, Tuhan akan membuat hal itu terjadi. Jadi apa yang sedang engkau kejar saat ini? Apakah engkau sedang berusaha untuk disempurnakan? Apakah tindakan dan perilakumu saat ini adalah demi disempurnakan oleh Tuhan dan demi dapatkan olehnya? Engkau harus selalu mengukur dirimu seperti ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi makanya saudara, kalau orang ingin terus, bahkan dikatakan tadi kan, tetap bersedia turun ke dalam jurang maut gitu kan. Nah makanya saudara, kalau mereka terus mau berada di dunia orang mati itu saudara, ya sudah. Tuhan akan mengizinkan apa yang kamu kejar itu kamu dapatkan. Jadi kalau orang tetap ada di situ, ya sudah. Kan itu kan pilihan mereka. Tapi kalau engkau mau mengejar kesempurnaan, maka Tuhan juga akan memampukanmu untuk mencapai kesempurnaan itu. Kalau engkau mau mengejar perubahan dalam watakmu, maka engkau akan mencapai itu. Kalau engkau mau memasuki untuk hidup dalam kerajaannya, Tuhan akan mencapai itu gitu. Membuat engkau mencapai itu gitu. Apakah tindakan dan perilakumu saat ini adalah demi disempurnakan oleh Tuhan dan demi dapatkan olehnya? Engkau harus selalu mengukur dirimu seperti ini dalam kehidupanmu sehari-hari.
Jika engkau mencurahkan segenap hatimu ke dalam pengejaran untuk mencapai satu tujuan, Tuhan pasti akan menyempurnakanmu. Seperti inilah jalan Roh Kudus. Jalan di mana Roh Kudus membimbing manusia dicapai melalui pengejaran mereka. Semakin engkau haus untuk disempurnakan dan didapatkan oleh Tuhan, semakin Roh Kudus akan bekerja di dalam dirimu. Semakin engkau gagal mencari dan semakin engkau negatif dan mundur, semakin Roh Kudus tidak mendapat kesempatan untuk bekerja. Seiring berjalannya waktu, Roh Kudus akan meninggalkanmu. Nah, seperti itu saudara ya. Tentu sekarang saudara tahu. Jadi orang-orang yang sudah meninggalkan pengejaran akan Tuhan, kan mungkin kan orang kan akan mengolok-olok saya kan gitu kan di masa lampau kan. Kan mungkin kan karena pengejaran saya terlalu tinggi maka orang meninggalkan saya kan. Nanti akan ketahuan saudara. Makanya saya selalu ingatkan gitu kepada teman-teman siapapun mereka gitu. Entah nanti lihat YouTube ini gitu kan. Saya ingatkan, buktikan apakah engkau cari Tuhan atau tidak. Buktikan aja gitu. Nggak ada gunanya orang menyalahkan saya. Nggak ada gunanya. Buktikan apakah engkau benar-benar mengejar Tuhan, mengejar kebenaran atau tidak. Karena urusan kita masing-masing kepada Tuhan, bukan kepada saya gitu. Makanya masing-masing kita di sini juga demikian. Kejar Tuhan. Lakukan apa yang kau dengarkan setiap hari. Nggak sulit gitu. Yang penting mau atau tidak. Seiring berjalannya waktu, Roh Kudus akan meninggalkanmu. Walaupun orang bilang, oh jangan tinggalkan aku Roh Kudus. Nggak bisa men. Jadi sampai dia bilang, nggak ada lagi gunanya aku tinggal di sini. Dia sudah berduka. Apakah engkau ingin disempurnakan oleh Tuhan? Apakah engkau ingin didapatkan oleh Tuhan? Apakah engkau ingin dipakai oleh Tuhan? Engkau semua harus berusaha melakukan segalanya agar disempurnakan dan didapatkan dan dipakai oleh Tuhan, sehingga alam semesta dan segala sesuatu dapat melihat perbuatan Tuhan yang dinyatakan di dalam dirimu. Bayangkan sampai alam semesta. Engkau semua adalah penguasa di antara segala sesuatu dan di tengah-tengah semua yang ada. Engkau akan mengizinkan Tuhan menikmati kesaksian dan kemuliaan melalui dirimu. Ini membuktikan bahwa engkau adalah generasi yang paling diberkati. Apa respon saudara ketika mendengarkan kebenaran ini? Bukankah benar selama ini kita membicarakan, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Suatu saat engkau akan berkata itu kepada orang lain. Bukan berarti engkau Tuhan itu, tapi pekerjaan Tuhanlah yang dinyatakan di dalam dirimu. Yesus tidak menyatakan bahwa dia adalah Bapa, itu bukan. Kalau engkau mengenal siapa dia yang berdiri di hadapanmu, kan gitu.
dari persekutuan kita dengan orang lain. Orang pasti akan melihat Tuhan. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Inilah arti daripada Tuhan menampakkan diri. Ya, orang harus mengakui dan orang harus bertobat ketika mereka berjumpa dengan Tuhan yang ada dalam saudara. Dan saudara akan melihat itu, saudara. Tetapi karena engkau terus menundukkan dirimu kepada Tuhan, maka engkau tidak akan pernah dimakan oleh iblis dengan kesombongannya. Selama ini, seperti itulah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dimakan oleh iblis, menjadi orang-orang sombong. Menganggap pencapaiannya adalah hasil kerja dia. Makanya mereka mengatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami menginjili 1.000.000, sekali bertobat 1.000.000 roh orang-orang mati dibawa kepada Tuhan gitu. Itu tipuan, saudara. Jangan lagi percaya akan hal itu. Kalau kita kedengarkan kesaksian yang kayak gitu kan, kita takjub gitu. Bohong. Orang itu telah dibohongi oleh iblis. Enggak begitu. Ketika kita melihat, ketika Yesus mengatakan demikian, ketika orang mengatakan kepada dia, guru yang baik, Tuhan bilang apa? Guru yang baik, aku tidak baik. Hanya satu yang baik. Sama, saudara. Makanya, saudara, kenapa saudara saya berani berkata-kata hal-hal yang mungkin bagi orang sombong kali Bapak itu. Mereka anggap saya menghayal. Kalau Tuhan tidak mengatakan jangan takut Parlin, saya tidak berani bicara. Ketika kita sadar kita ini ciptaan Tuhan, maka kita akan menundukkan diri kita untuk Dia mau bicara apa. Dan setiap hari kita mesti rela pikiran, gagasan apa yang timbul dalam pikiran kita serahkan kembali kepada Tuhan. Benar gak ini Tuhan? Kalau itu salah, pasti kita akan mengetahui salah atau enggak. Tetapi sekalipun itu salah, oke? Ada gunanya. Mungkin untuk membuat kita tidak menjadi Tuhan bagi orang lain. Kalau kita selalu benar, berarti kita Tuhan dong. Yang benar adalah kita ciptaan. Yang benar adalah kita manusia. Manusia normal. Tuhan tetaplah Tuhan. Manusia tetap manusia. Tapi untuk melihat Tuhan, mesti ada orang yang menjadi inkarnasinya. Mesti ada orang yang menjadi pelaku pelayanan dulu, yang menjadi umat Tuhan, yang menjadi anak-anak Allah, yang menjadi anak-anak sulung. Itu hanya tingkatan-tingkatan. Dan Tuhan sudah bilang di awal, kalau kamu ingin menjadi terbesar, jadilah yang terkecil. Jangan suruh orang, kalian masih sungguh-sungguh, sementara engkau gak melakukannya. Kan pendeta-pendeta yang khotbah itu kan hebat, khotbahnya aja kan. Kita mesti mengasihi, kita mesti rendah hati, kita mesti sederhana. Pada kenyataannya saudara, mobil yang terbaru itu yang dia punya. Yang paling baru muncul, gadget-gadget yang baru muncul itu sudah dia punya. Macam mana dia mau bilang kita mesti sederhana? Ya kan? Bohong kan? Gak bisa lah. Mungkin sekali tampil kalau khotbah itu dari atas sampai ke bawah
mungkin ratusan juta, saudara. Lalu dia bilang, kita masih sederhana, mana bisa? Bohong kan? Berarti kan gak benar, munafik kan? Tapi firman Tuhan itu ngajarin kita hidup apa adanya. Baik, puji Tuhan. Sudah lihat 57? Haleluya. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap perkataan-perkataan-Mu yang mengajari dan menuntun kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami mau istirahat Tuhan di hadirat-Mu. Biar kami boleh beristirahat dengan penuh damai sejahtera. Sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan memberkati.